Berapa penghasilan tukang parkir dalam 1 bulan? Ayo kita bahas. Selamat datang kembali di channel gue, bareng gue Faisal Permana. By the way, video kemarin yang penghasilan pengemis tembus 700 lebih atensi atau 700 viewers, dan gue bersyukur sekali. Artinya video gue masih ada yang nungguin, tapi video-video selanjutnya memang kurang cukup bagus viewersnya, tapi yang jelas masih dalam progres gitu, masih dalam apa namanya, viewersnya masih jalan aja gitu. Nah, kalian pasti nggak asing dengan tukang parkir karena di lingkungan kalian juga pasti banyak banget. Di setiap minimarket, apotik, bahkan di jalan-jalan raya itu banyak banget parkir dan abang-abang parkir. Dan di sini gue mau bahas tentang penghasilan 1 bulan para juru parkir. Sebelum masuk ke poin utama, seperti biasa ya, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channelnya biar kalian gak ketinggalan info-info tentang video-video baru dari channel ini. Gue mau disclaimer dulu bahwa video ini dibuat cuma untuk hiburan aja, jadi kalau kalian nggak nyaman sama pembahasan videonya, jadi kalian bisa stop di sini aja. Tapi kalau misalkan kalian nyaman sama pembahasan kali ini, ayo kita mulai. Oke, masuk ke pembahasan pertama, dan di sini gue mau kasih gambaran dulu ke kalian bahwa apa yang gue bahas di sini adalah tentang abang parkir yang ada di minimarket gitu. Jadi gua pertama-tama akan membahas tentang jumlah kendaraan yang keluar masuk minimarket gitu ya. Oke, kita asumsikan dalam 30 menit itu adalah 10 motor dan 5 mobil yang masuk ke parkiran minimarket. Artinya dalam 1 jam minimarket tersebut telah dikunjungi oleh 20 motor dan 10 mobil. Nah, selanjutnya kita akan mengestimasikan berapa besaran biaya yang dikeluarkan untuk 1 kali parkir. Dan kita tahu sendiri kalau besaran biaya tersebut sebenarnya tidak ada patokannya. Namun gue mau mengestimasikan besaran uang yang biasa didapat sama bank parkir dilihat dari kendaraan, dilihat dari jenis kendaraannya. Jadi biasanya satu kendaraan motor roda 2 itu biasanya customer itu yang datang ke minimarket itu kasih uang sekitar 1.000 sampai 2.000 rupiah. Untuk mobil atau kendaraan roda 4 biasanya si customer itu memberi abang parkirnya itu paling kecil 2.000 rupiah sampai 5.000 rupiah. Nah, kita estimasikan di sini untuk kendaraan roda 2 atau motor kita patok 1.000 rupiah per kendaraan, dan untuk mobil kita patok 3.000 rupiah per kendaraan. Ini estimasi ya teman-teman, jadi bukan harga pasti. Ini bukan tarif yang fix, artinya di setiap tempat itu pasti berbeda-beda, tergantung customer sendiri nih yang ngasih ke abang parkirnya, atau tergantung keikhlasan kalian sendiri nih yang kasih uang parkir ke abangnya. Dan sudah kita bisa hitung estimasi pendapatan per jamnya dari si abang parkir ini adalah sekitar 50.000 rupiah. Jadi 20 kendaraan roda 2 dikali 1.000, 20.000, 10 kendaraan roda 4 dikali 3.000, 30.000. Jadi per jamnya kita estimasikan 50.000. Nah, setelah kita mengetahui pendapatan per jam dari abang parkirnya, kita tentukan waktu kerjanya nih. Nah, waktu kerja abang parkir sendiri ini berkisar dari toko itu buka sampai toko itu tutup. Artinya terhitung dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, bisa kita hitung sendiri bahwa jam kerja abang parkirnya itu adalah 14 jam. Ya karena si abang parkir ini sangat multitasking sekali gitu. Jadi dia bener-bener gak ada waktu untuk istirahat gitu, karena waktu istirahatnya itu bisa dilakukan ketika dia senggang.
Jadi lagi nggak markirin, nah dia bisa istirahat kan, bisa ngerokok, bisa ngopi, ya kan. Terus waktu makannya juga dia bisa sesuaikan dengan kondisi tersebut gitu. Jadi kalau nggak lagi markirin ya dia bisa makan. Bahkan dia bisa makan sambil markirin. Wah, sih sangat multitasking sekali pokoknya ya. Bahkan saking multitaskingnya, kadang-kadang nih kita udah kasih duit, nah di depan atau di samping kita ada yang mau keluar lagi, dia udah langsung melongo saja gitu, nyamperin orang yang mau keluar lagi. Itu kejadian loh gitu. Nah, kita hitung pendapatan per hari dari tukang parkir tersebut yaitu 50.000 dikali 14 jam. Artinya 50.000 dikali 14 sama dengan 700.000 rupiah. Dan kita bisa langsung hitung pendapatan 30 harinya adalah 700.000 dikali 30 hari, yaitu 21 juta rupiah. Perhitungannya belum selesai karena kita tahu lahan parkir itu bukan milik pribadi. Artinya lahan parkir itu biasanya dikuasai oleh satu organisasi atau satu kelompok masyarakat yang berpengaruh di kota atau di desa, ya di daerah tersebut gitu ya. Maka dari itu para jukir tersebut biasanya akan setor ke kelompok tersebut, dan biasanya kelompok berpengaruh tersebut mematok kisaran 10-15% pendapatan per harinya. Namun kita akan hitung langsungnya per bulan karena biar nggak ribet gitu ya. Kita estimasikan si kelompok ini meminta 10% bagian dari si juru parkir. Kita langsung hitung aja 21 juta dikurangi 10%, atau di sini bisa dikatakan 2.100.000 rupiah. Itu hasilnya adalah 18.900.000 rupiah. Belum selesai sampai di situ karena biasanya satu lahan parkir itu dijaga atau ditangani oleh 2 orang juru parkir. Jadi mereka bisa ganti-gantian atau bisa dikatakan 2 shift, ya kan. Jadi ada yang jaga sore, ada yang jaga malam, ada yang jaga pagi. Oh, itu macam-macam teknisnya. Dan pembagian mereka itu biasanya bagi rata 50-50, 50-50. Jadi penghasilan mereka tadi itu yang sudah dikurangi 10% untuk kelompok berpengaruh di sekitar 18.900.000 akan dibagi 2 lah. 18.900 dibagi 2 hasilnya adalah 9.450.000 per orang. Jadi untuk gaji seorang juru parkir dalam 1 bulan itu sekitar 9.450.000. Nah, yang gue hitung ini adalah estimasi karena ya kita juga tahu ya kan, ketika di lapangan itu seperti apa. Ada yang nggak bayar, ya kan, ada yang bayar, ada yang bayar lebih. Pokoknya benar-benar nggak bisa diterka untuk kejadian aktualnya. Tapi kita asumsikan, kita estimasikan pendapatan petugas parkir liar yang ada di minimarket tersebut adalah segitu gitu, 9.450.000. Dan harus digarisbawahi ini lahan parkirnya di minimarket. Beda ceritanya lagi kalau sudah ada di tempat wisata atau tempat-tempat umum lainnya gitu. Bisa jadi parkirnya itu sudah ada tarifnya, dan tarifnya lumayan mahal juga. Karena pengalaman gua ketika pergi main ke Kopi Daong yang ada di Sukabumi, itu parkirnya aja sampai 5.000 gitu ya, satu motor 5.000. Untuk mobil itu 10.000. Gua nggak paham pembagiannya gimana ke dinas perhubungan ya, karena gue gak yakin mereka setor juga. Dan itu tuh masuknya untuk warga lokal atau memang ada pemasukan ke pemerintah juga gitu. Gue nggak ngerti tentang pengaturan parkir dan penentuan tarif parkir ini. Jadi buat orang-orang yang paham, orang-orang yang tahu, coba kasih tahu gue di kolom komentar. Mungkin komentar kalian bisa gua bahas lagi nih di video selanjutnya, karena untuk pembahasan parkir ini benar-benar sangat menarik sebenarnya ya, karena bukan 1 orang 2 orang yang sebenarnya keberatan dengan parkir ini, tapi
ya mungkin semua orang ngalamin keberatan bayar parkir. Karena ketika kita bawa kendaraan ke minimarket, mau barangnya ada, mau barangnya nggak ada, mau belanja 1.000 perak, 2.000 perak, untuk parkirnya tetap kita harus bayar, ya kan? Dan itu menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan buat gue pribadi, ya kan? Bukan masalah nominalnya, tapi masalah servis yang dia berikan tuh tidak tentu, dan emang harus apa ya kita bayar parkir di minimarket atau di tempat-tempat umum lainnya. Karena setahu gua tempat-tempat umum ataupun minimarket itu sudah bayar pajak, sudah bayar apa ya? Kalian juga boleh menceritakan pengalaman gak enak kalian tentang juru parkir liar ini di kolom komentar. Mungkin di video selanjutnya gue bakal bacain cerita-cerita kalian juga tentang perkara parkiran ini. Ya begitulah video gue kali ini. Silakan disimpulkan sendiri. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih buat yang sudah subscribe channel ini. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu untuk dapat info dari video-video baru di channel ini. Sekian dari video gue kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gue Faisal Permana pamit dan wassalam.